Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dikategorikan sebagai bid'ah jika diniatkan sebagai ibadah mahdhah. Ibadah yang tata caranya sudah ditentukan syariat dan tidak memiliki dasar syariat. Dalam Islam, prinsip dasar ibadah adalah tauqifi, artinya harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada kekhawatiran doa tersebut tertolak atau tidak bernilai di sisi Allah, karena termasuk dalam perkara bid'ah yang dilarang. Mengenai pernyataan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak doa ketika menanam padi, ini adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya dalam segala situasi dan kondisi, selama doa tersebut baik, tidak mengandung dosa, dan dilakukan dengan adab-adab yang sesuai syariat. Menanam padi adalah salah satu bentuk usaha manusia dalam mencari rezeki, dan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berusaha sambil bertawakal kepada Allah. Berdoa saat menanam padi, misalnya memohon keberkahan, kesuburan tanah, atau hasil panen yang melimpah, adalah doa yang baik dan tidak ada larangan syar'i untuk melakukannya. Justru, berdoa dalam setiap aktivitas kebaikan adalah hal yang dianjurkan. Ada dua pandangan utama terkait doa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pandangan yang menyatakan doa tersebut bisa ditolak atau termasuk bid'ah. Kelompok ini berpegang pada hadits yang menyatakan, barang siapa yang di dalam agama kami mengadakan sesuatu yang tidak dari agama ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, mereka memahami bahwa ibadah, termasuk doa, harus memiliki dasar dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada contoh spesifik, maka hal tersebut dikategorikan sebagai bid'ah, inovasi dalam agama yang tidak diterima. 2. Pandangan yang menyatakan doa tersebut tidak secara otomatis ditolak, selama isinya tidak bertentangan dengan syariat. Kelompok ini berpendapat bahwa doa adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama isi doa tersebut baik, tidak mengandung kesyirikan, tidak meminta hal-hal yang diharamkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka doa tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Mereka berargumen bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya, dan tidak setiap doa harus memiliki lafaz spesifik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Doa yang ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah karena tidak ada contoh lafadznya dari Rasulullah, melainkan karena hal-hal lain seperti doa yang mengandung kesyirikan atau meminta hal yang diharamkan. Doa yang diucapkan dengan hati yang tidak yakin atau tidak ikhlas. Mencari rezeki dari hal yang haram, padahal berdoa agar dimudahkan rezeki. Memutus silaturahmi. Melakukan perbuatan maksiat atau zalim. Ada doa yang disebutkan tidak akan ditolak Allah, seperti doa pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Ini menunjukkan bahwa yang utama adalah kondisi hati dan ketaatan seseorang, bukan semata-mata lafaz doa yang spesifik. Perbedaan antara doa dan ibadah yang spesifik. Doa secara umum adalah permohonan kepada Allah. Sedangkan ibadah spesifik, seperti sholat, puasa, haji, memang memiliki tata cara dan rukun yang harus diikuti sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Batasan antara keduanya kadang menjadi perdebatan. Kesimpulan, tidak bisa secara mutlak dikatakan bahwa doa yang tidak dicontohkan Rasul akan ditolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas rahmatnya dan Maha mengabulkan doa. Namun, dalam konteks ibadah yang memiliki tata cara spesifik, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling utama dan dianjurkan. Jika doa yang dimaksud adalah permohonan atau munajat pribadi kepada Allah dengan lafaz yang kita rangkai sendiri, selama isinya baik dan tidak melanggar syariat, insya Allah tidak akan ditolak. Yang terpenting adalah keikhlasan, keyakinan, dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.